Teman-teman mungkin ada yang punya resolusi untuk kuliah di luar negeri, khususnya di Australia, karena memang lokasinya yang cukup dekat dengan Indonesia. Di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat kalau kita sudah share tentang kenapa milih Australia sebagai negara tujuan untuk studi. Di video kali ini kita mau share tentang beasiswa apa saja yang tersedia kalau kamu mau kuliah di Australia pakai jalur beasiswa. Dan kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dapetin beasiswa. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih perlu dapetin beasiswa? Beasiswa sendiri adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Alasan pertama tentunya kita akan peroleh keringanan biaya, baik untuk biaya kuliah maupun biaya hidup dan juga biaya lainnya. Hal tersebut berlaku baik kamu kalau misalkan dapat beasiswa untuk kuliah dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk kuliah di luar negeri, pada banyak kasus beberapa negara memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik dengan biaya kuliah yang sangat fantastis dan juga biaya hidup yang sangat tinggi. Ini adalah 3 negara dengan biaya pendidikan termahal, tapi ini sumbernya masih di tahun 2019 ya, teman-teman bisa cek sendiri kalau misalkan mau update data yang terbaru. Yang kedua adalah kamu bakal dapat nilai tambah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa dapetin beasiswa, karena mereka harus bersaing buat dapetinnya. Dan yang kalah penting adalah dengan dapetin beasiswa kita punya motivasi belajar yang lebih kuat. Kenapa? Karena beasiswa tentunya ada durasinya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar lebih keras biar bisa kelar on time. Jadi beasiswa apa saja yang tersedia kalau misalnya kita mau kuliah di Australia? Kita bahas beasiswa dari pemerintah Indonesia dulu ya. Yang pertama tentunya ada LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengelola dana pendidikan. Yang kedua ada Beasiswa Pendidikan Indonesia atau sering disingkat sebagai BPI Kemendikbudristek yang merupakan beasiswa yang dilaksanakan bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah program ekstensi program LPDP. Terus yang kalah populer adalah beasiswa dari pemerintah Australia, yaitu ada AAS atau Australia Award Scholarship. Terus jangan lupa juga cek website masing-masing kampus tujuan kamu di Australia, karena mereka juga menyediakan beasiswa. Aku sendiri dapat beasiswa HDR Scholarship dari University of Wollongong. So, tipsnya apa aja buat dapetin beasiswa? Banyak yang bilang kalau dapetin beasiswa itu untung-untungan. Tapi aku percaya sebenarnya kitalah yang menciptakan keberuntungan kita sendiri. Ya enggak? Tentunya dengan berusaha dan berdoa. Para award di beasiswa tentunya dipilih dengan kriteria tertentu. Nah, nggak mungkin kan kalau misalkan lolos beasiswa tapi nggak memenuhi kriteria tersebut. Lolos pada tahap tertentu aja tentunya butuh effort. Dan nggak mungkin banget kalau misalkan kita nggak nyiptain keberuntungan kita sendiri. Jadi kita mesti usaha dan berdoa. Jadi apa yang perlu disiapin untuk dapetin beasiswa?
Yang pertama tentunya lengkapi persyaratan beasiswa. Kamu bisa cek kira-kira apa saja persyaratannya, dan paling nggak kamu harus tahu syarat minimum untuk apply beasiswa. Siapin dengan matang jauh-jauh hari. Nah, cek juga kira-kira apa yang kamu nggak bisa penuhi. Jadi kamu bisa segera lengkapi. Dalam kasus aku, sebenarnya aku udah lama banget pengen apply beasiswa. Pengen apply aja walau misalkan lolos ataupun nggak lolos. Tapi karena belum punya IELTS ya, takut ya nyobain buat tes IELTS karena mahal. Kita sama-sama tahu ya kalau misalkan tes IELTS itu lumayan mahal. Ya buat aku sih lumayan gitu. Jadi kalau misalkan nanti nggak lolos takutnya buang-buang duit. Jadi belum apply-apply juga. Nah, tapi kan nggak bisa kayak gitu terus. Akhirnya diberani-beraniin buat daftar tes. Jadi mau nggak mau ya udah belajar biar nanti bisa lolos dan nggak buang-buang duit. Dan pas udah dapet hasilnya, yang hasilnya lumayan walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi ya lumayan ya. Jadi aku bisa apply. Sebelumnya aku juga sudah mempersiapkan kira-kira persyaratan lainnya apa aja yang harus aku penuhi. Jadi aku udah nyicil. Yang kedua, tentunya kamu harus tahu jurusan dan juga kampus yang akan dipilih. Misalnya, jangan sampai kalau misalnya kamu milih kampus, tapi kampus tersebut nggak ada di list. Bagi beberapa penyelenggara beasiswa, tentunya hal tersebut tidak masalah. Dan hal yang paling penting lagi adalah make sure kamu tahu banget jurusan dan kampus yang dipilih, sehingga bisa jelasin lebih detail kenapa milih kampus tersebut, dan juga jurusannya, dan juga bisa jelasin dengan unik dan detail. Kalau kamu tahu banget, kamu juga tentunya bisa jelasin kira-kira kontribusi apa yang bakal diberikan setelah lulus dari kampus dan juga jurusan tersebut. Selanjutnya, kamu perlu pahami diri sendiri dan siapin profil. Ini penting banget ya. Jadi, tentunya awardee yang terpilih pasti ada sesuatu yang dilihat oleh para penilai. Dan tentunya membuat profil itu butuh waktu. Jadi nggak bisa instan. Contoh sederhana adalah IPK, butuh sekitar 3-4 tahun untuk dapetin IPK bukan? Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung lulus terus dapat IPK, kan nggak mungkin. Mungkin banyak yang nggak sadar kalau misalkan apa yang kita kerjakan saat ini dan juga di masa lalu ternyata akan menjadi batu lompatan kita di masa depan. Jadi kalau belum punya profil yang sesuai ataupun profil yang menarik, bisa dimulai sekarang. Yang keempat adalah get help. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung, jangan lelah untuk terus cari info. Browsing-browsing dari internet, join grup, ikut seminar, atau teman-teman juga bisa tanya awardee yang udah dapetin beasiswa. Selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk terus baik-baik ke dosen dan juga atasan. Ini penting banget nih. Sering banget mungkin beberapa dari kita lupa ya bahwa ternyata dosen dan juga atasan kita ini nanti bakal dimintai tolong untuk ngasih reference. Ya, jadi kita harus punya relasi yang bagus nih dengan dosen kita dan juga atasan. Yang terakhir, terus berusaha dan berdoa, jangan lelah untuk mencoba.